Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Gimana sih caranya? Yuk kita belajar bareng-bareng. Oke, di hadapan kalian sekarang sudah ada gambar jangka sorong. Jangka sorong itu berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, maupun diameter dari suatu benda. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Yang pertama, yang ditunjukkan ini merupakan rahang tetap atas, yang ini rahang tetap bawah. Kenapa disebut rahang tetap? Karena dia posisinya diam alias tidak bisa digeser. Kemudian ada yang namanya ini rahang geser atas, yang ini rahang geser bawah. Kenapa disebut rahang geser? Karena dia itu posisinya bisa digeser-geser, bisa digerakkan seperti ini. Nah, untuk rahang atas yang ini, fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam pada suatu benda. Contohnya adalah untuk mengukur diameter dalam pada cincin, diameter dalam suatu roda, atau diameter dalam sebuah botol. Sedangkan rahang bawah ini berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, tinggi, maupun diameter luar dari suatu benda. Bagian berikutnya adalah pengunci. Pengunci ini fungsinya adalah untuk mengunci atau melonggarkan bagian dari rahang geser. Rahang geser ini kan dia tadi itu bisa digeser ya. Nanti benda yang mau diukur disimpan di sini, di antara rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Dia disimpan di sini. Kalau udah masuk ke sini, nah berarti nanti rahang gesernya itu tinggal dikunci. Cara kuncinya tinggal diputar saja bagian penguncinya. Kalau kuncinya mau dibuka, kalau mau dilonggarkan, ininya diputar lagi sama kalian seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya adalah skala pada jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua skala. Ada skala utama. Skala utama ini yang bagian atas yang ditunjukkan ini. Ini merupakan skala utama yang satuannya adalah cm. Kemudian ada skala memius yang bawah ini disebutnya skala memius. Dia satuannya adalah milimeter. Bagian berikutnya adalah bagian ekor yang belakang ini. Seperti yang kalian lihat, ketika rahang gesernya bergeser atau bergerak, si ekor ini pun ikut bergerak juga. Fungsinya apa sih ekor ini? Ekor pada bagian jangka sorong berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Misalnya untuk mengukur kedalaman suatu tabung, dia diukur dengan menggunakan ekor. Jadi nanti tinggal digeser, kemudian bagian ekornya ini dimasukin ke kedalaman tabungnya, disesuaikan dengan kedalaman tabungnya itu segimana, seperti itu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang. Jadi, kalau misalnya kalian mau mengukur panjang suatu benda, kalian buka penguncinya, lalu geserkan rahang gesernya seperti ini. Kemudian, tempatkan benda yang akan kalian ukur panjangnya di bawah sini di antara rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Setelah ditempatkan bendanya dan sudah tepat posisinya, kemudian kalian geser lagi sampai rahang gesernya itu berdempetan dengan si bagian bendanya. Kemudian kalau udah dempetan, kalian kunci penguncinya dengan cara diputar biar rahang gesernya itu nggak gerak-gerak lagi ketika kalian baca skala ukurnya. Sekarang kita akan membaca skalanya. Dimulai dari skala utama. Skala utama ini caranya adalah cari garis di skala utama yang belum melewati skala nonius 0 yang di bawah. Ibu ulangi, cari garis skala utama yang belum melewati skala 0 di bagian bawah. Berarti sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Di sini ada angka 2. Berarti kalau ini 2, di sini berapa? Di sini 2,1.
2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Coba lihat 2,5 dulu. 2,5 ini udah lewat dari 0 yang di bawah belum? Udah, karena dia posisinya ada di sebelah kanan, berarti dia udah lewat. Berarti bukan itu skala utamanya. Kita mundur ke 2,4. 2,4 ini itu udah lewat dari 0 yang di bawah belum? Belum. Dia kurang sedikit lagi untuk lewat, berarti dia belum lewat. Berarti 2,4 cm ini merupakan skala utamanya dari hasil pengukuran. Setelah mendapatkan skala utamanya, kita membaca skala nonius. Nah, skala nonius yang kita gunakan ini menggunakan ketelitian 0,05 mm. Jadi satu garis kecilnya yang ini bernilai 0,05 mm. Cara baca skala nonius adalah cari garis skala nonius yang berdempetan atau sejajar dengan garis skala utama di atas. Ibu ulangi, cari garis skala nonius yang berdempetan atau sejajar dengan garis skala utama yang di atas. Oke, sekarang kita coba lihat di angka berapa ya? Coba di angka 1. Angka 1 ini belum sejajar dengan yang di atas, berarti bukan yang ini skala nonius yang kita gunakan. Kita cari lagi, ini juga belum tepat. Nah, di sini, di angka 2 ini, angka 2 di skala nonius ini sudah sejajar dengan skala utama di atas, berarti yang kita gunakan adalah angka 2 ini, oke? Angka 2 ini berarti nunjukin angka berapa sih, Bu? Tadi kan skala utamanya itu adalah 0,05 mm. Berarti di sini 0,1 mm, 0,15 mm. Berarti di sini adalah 0,2 mm. Berarti skala noniusnya adalah 0,2 mm. Setelah mendapatkan skala utama dan skala nonius, tugas kalian adalah menjumlahkan kedua skala tersebut untuk mendapatkan hasil pengukuran. Berarti skala utama tambah skala nonius. Skala utamanya tadi adalah 2,4 cm ditambah 0,2 mm. Nah, satuannya kan belum sama, berarti sentimeternya kalian konversikan ke milimeter. Jadinya nanti 24 mm ditambah 0,2 mm. Hasilnya adalah 24,2 mm. Maka panjang benda yang kalian ukur itu adalah besarnya 24,2 mm. Seperti itu. Pintar, kalian sudah mengamati bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, sekarang coba kalian ukur. Misalnya panjang bendanya segini. Nah, nih, kalau gambar jangka sorongnya kayak gini, kira-kira berapa ya hasil pengukurannya? Coba kalian berikan jawaban kalian di bagian komentar ya. Oke, sekian pembelajaran kita di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan nyalakan loncengnya. Dadah!